Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya malam ini. Sekarang, di sini sudah hadir 3 orang narasumber yang akan kita tanya-tanya nih. Yang pertama ada Dia Nabila Janwar. Halo Dia. Halo Arla, halo teman-teman. Halo. Kemudian ada Kezia Opelia Valeda. Halo Kezia. Halo Arla, halo juga semuanya. Lalu di sini ada satu-satunya cowok nih, yaitu Reval Praneswara Saputra. Halo Reval. Halo juga. Gimana nih kalian kabarnya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Seperti yang kalian semua tahu, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai pengenalan virus COVID-19, gejala, penyebaran, dan pencegahannya. Kita mulai ya. Yang pertama, saya mau tanya nih sama Reval. Menurut Reval, virus COVID-19 ini apa sih? Nah, jadi coronavirus ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius. Dan sindrom pernapasan akut berat atau disingkat dengan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19. Nah, mungkin jawabannya kayak gitu. Oke, jadi COVID itu penyakit pernafasan akut akibat infeksi virus ya? Iya, betul. Oke, tadi Reval bilang kalau virus ini asalnya dari Wuhan, Cina. Nah, kalau Kezia tahu gak sih kapan virus ini sampai di Indonesia? Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 yang lalu. Saat itu Presiden kita, Presiden Joko Widodo, mengumumkan bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun, ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Mereka bertemu di salah satu klub dansa di Jakarta pada tanggal 14 Februari yang lalu. Oke, kita kan udah tahu nih COVID-19 itu apa, asalnya dari mana, dan kapan datang ke negara kita. Kalau ngomongin bahayanya, seberapa bahaya sih bagi manusia? Menurut dia gimana? Oke, seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas yang biasanya muncul secara bertahap. Kalau bisa dibilang, virus COVID-19 merupakan virus yang tidak berbahaya. Tapi beda lagi nih buat orang yang sudah berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Oke, jadi rentan untuk orang-orang tertentu saja ya? Betul sekali. Oke, untuk jaga-jaga tentu kita harus tahu nih gejala awal COVID ini gimana. Reval mungkin bisa jelaskan ya? Baik. Gejala umum dari COVID-19 ini yaitu berupa demam 30 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas.
Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Itu telah. Oke, takut juga ya. Cara nyebarnya gimana sih, Kay? Nah, penyebaran virus ini ada beberapa cara. Yang pertama, ada penyebaran virus corona melalui droplet. Virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak yang dekat. Yang kedua, ada penyebaran virus corona melalui udara. Setelah mendapat kritikan dari ratusan ilmuwan terkait penyebaran virus corona melalui udara, akhirnya WHO pun mengakuinya. Organisasi tersebut mengakui adanya bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Yang ketiga, ada penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk maupun bersin. Lalu virus itu berpindah ke hidung, mulut, atau mata yang disentuh setelah tangan kita menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. Mengutip dari virus corona bisa bertahan selama 2-3 hari di permukaan tertentu. Nah, untuk mencegah cara penularan virus ini, kita bisa sering membersihkan berbagai permukaan tersebut dan untuk menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum kita mencuci tangan. Yang terakhir, ada penyebaran virus corona melalui fecal oral atau limbah manusia. Ini menunjukkan bahwa partikel virus corona ditemukan juga pada fecal oral infeksi seperti urin dan feses. Namun WHO mengatakan hingga saat ini masih belum ada laporan yang dipublikasi terkait cara penularan virus corona melalui cara ini. Dan cara ini bukan menjadi upaya transmisi utama virus. Dalam laman resmi WHO, selain melalui urin dan feses manusia, penyebaran virus corona juga bisa terjadi melalui darah, dari ibu ke anak hingga dari hewan ke manusia. Oke. Kalau udah tahu cara penyebarannya, tentu kita harus tahu pencegahannya dong. Biar pendengar tahu juga, bisa dia kasih tahu gak sih cara pencegahannya bagaimana? Oke, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah tertularnya virus COVID. Yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima atau kekebalan tubuh meningkat. Yang kedua, selalu mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Yang ketiga, nih kalau misalnya kita lagi batuk atau bersin, jangan lupa untuk tutup hidung dan mulut kita dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Yang keempat, hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Yang kelima, kalau misalnya kita nih ya belum cuci tangan, jangan sampai deh nyentuh mata, hidung, dan mulut atau biasa disebut sebagai segitiga wajah. Karena kalau misalnya kita sampai nyentuh dengan tangan yang udah terkontaminasi, maka virus COVID itu bisa mudah masuk ke tubuh kita. Yang keenam, selalu gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika kita sakit atau saat berada di tempat umum. Yang ketujuh, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Yang kedelapan, menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Yang kesembilan, hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam,
batuk, dan sulit bernapas. Segera kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Kemudian ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Yang terakhir, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu kita melindungi dari penularan dan penyebaran penyakit COVID-19. Oke, jelas sekali ya. Teman-teman yang di rumah harus ingat ya, ini penting banget. Yang dijelaskan tadi oleh dia itu penting banget, harus diingat. Nah, pertanyaan terakhir untuk semuanya. Kalian punya pesan gak sih buat masyarakat Indonesia? Aku mau tanya dari Reval dulu deh. Oke, jadi pesan buat masyarakat Indonesia, kita jangan dulu lah ya pergi-pergi ke luar kota atau ke luar negeri, karena di luar sana masih banyak orang yang terjangkit virus corona, dan kita juga nggak tahu kalau orang tersebut ada yang punya gejala COVID ataupun enggak. Tapi saran dari saya, kita kalau mau keluar rumah selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan biasakan untuk senantiasa menjaga jarak kurang lebih 1 meter atau 2 meter. Oke, kalau dari Kezia nih gimana? Kalau pesan buat masyarakat semua, kita harus tetap perhatikan protokol kesehatan dari pemerintah. Ada kebijakan dari pemerintah yang biasa kita sebut dengan 5M. Pasti kebanyakan dari kita udah tahu dong 5M itu apa. Tapi buat yang belum tahu, aku bakal ngejelasin nih 5M itu apa aja sih. Yang pertama ada memakai masker. Jika kita keluar rumah atau kita sedang berkumpul bersama kerabat, sebaiknya kita tetap menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara benar. Dan menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari kuman-kuman yang menempel. Yang ketiga ada menjaga jarak. Kalau misalnya ada keperluan mendesak untuk keluar rumah, ingatlah untuk menjaga jarak satu sama lain. Jarak yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 1 hingga 2 meter dari orang sekitar Anda. Yang keempat, ada menjauhi kerumunan. Kita juga diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang, kemungkinan terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Oke, terakhir dari dia nih gimana? Oke, pesan yang ingin saya sampaikan untuk masyarakat Indonesia tentunya, ayo kita terus sama-sama menangani pandemi ini, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya. Ingat, kita nggak sendiri loh. Kita juga bersama dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama untuk bersama mengatasi pandemi ini. Tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin berada di rumah, jaga jarak dalam berhubungan dengan orang lain, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, dan pakailah masker saat keluar rumah. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, insya Allah kita akan kembali pada situasi dan kondisi normal dan dapat bertemu dengan sanak saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat, dan tetangga dalam situasi yang normal. Terima kasih. Oke, kalau buat saya pribadi nih cuman mau nyampein informasi.
Teman-teman semua bisa mendapatkan media edukasi dan informasi serta situasi perkembangan COVID-19 yang dapat diakses melalui yang pertama, Halo Kemenkes 1500567, yang kedua, Hotline Emergency Operation Center atau EOC yang 119 atau 021-521-0411 atau 081212123119. Yang ketiga Twitter @kemenkesri, yang keempat Facebook @Kementerian Kesehatan RI, yang kelima Instagram @kemenkes_RI, dan yang ke-6 website www.who.int. Oke. Terima kasih kepada narasumber dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Stay safe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.